Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahri Muzaffar. Saat ini saya berbicara dengan siapa nih? Saya Irasya Kurniawan, kelas 12-2. Oke, sebelumnya saya izin bertanya, Kak. Jadi, apa sih yang jadi prioritas utama Kakak dalam memilih ketua OSIS? Yang pertama, yang pastinya memilih ketua yang berkualitas, yang mempunyai visi misi yang bagus, serta dapat mempertanggungjawabkan semua prokernya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membedain kandidat yang Kakak pilih sama yang lain dalam pemilihan kali ini? Yang pasti yang saya pilih itu yang menurut saya paling terbaik dari 3 calon. Terus juga mungkin menurut saya cuman dia yang bisa mempertanggungjawabkan prokernya. Oke, segitu saja wawancara dari saya. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Halo semuanya, saya sedang bersama Kak Aldin dari kelas 12-2 selaku panitia pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025. Oke Kak, gimana sih pendapat Kakak tentang perbedaan suasana pemilihan ketua OSIS tahun ini sama tahun kemarin? Untuk suasana tahun kemarin dan tahun ini lebih rame tahun ini karena tahunnya sekarang tuh kita mengadakan yel-yel. Kalau untuk tahun kemarin ada tapi kayak dibatasin tidak seramai ini. Terus untuk visi misinya juga lebih bagus ini karena dia mengandalkan sendiri-sendiri. Kalau tahun kemarin kan satu paslon 2 orang, sekarang kayak cuma ketuanya saja. Ntar misalkan dia tidak terpilih bisa menjadi wakil. Oke, menurut Kakak harapan Kakak ke depannya nih untuk calon ketua OSIS yang akan terpilih nanti gimana? Harapan saya untuk yang kedepannya ketua baru semoga bisa menjalankan tugasnya lebih baik dan bisa membawa nama baik sekolah lagi karena tahun ini nama sekolah kita sudah menaik di peringkat 20 atau 30-an dan semoga bisa lebih naik lagi dan bisa ikut serta dalam perlombaan-perlombaan lainnya. Oke, terima kasih banyak Kak Aldin atas waktunya. Selamat pagi permisa, bersama saya Naila. Saat ini saya sedang bersama Altamis dari kelas 11-7. Oke, saya ingin bertanya tentang gimana cara Anda memastikan bahwa ketua OSIS dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Ya, seperti yang kita tahu bahwa ketua OSIS ini kan dipilih secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Selain itu juga ada yang namanya lembaga MPK. Oke, untuk pertanyaan kedua, gimana harapan Anda ke depannya untuk calon ketua OSIS yang akan kepilih nanti? Harapan saya sih mungkin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai macam program kerja yang lebih sistematis, terstruktur dan ya lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya kita tahu sendiri mungkin ada banyak kekurangannya. Mungkin itu saya sih. Oke, terima kasih banyak Altamis atas waktunya. Saya Naila izin pamit diri. Baik permisa, saya sudah bersama Zabrina dari kelas 10-7. Halo Zabrina, apa kabar? Baik banget. Oke, aku langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama itu, apa sih prioritas pertama kamu dalam pemilihan ketua OSIS? Yang pastinya yang paling pertama, aku pengen ketua OSIS yang baru ini bisa mengayomi seluruh siswa yang ada di sini, mengambil banyak kritik dan saran, dan juga menjadi wadah bagi kita untuk lebih maju lagi ke depannya. Terus juga saya pengennya ketua OSIS yang sekarang ini lebih baik daripada sebelumnya. Misalkan ada proker yang belum kesampaian di tahun sebelumnya bisa disampaikan di tahun ini. Terus juga dia bisa mengkolaborasikan dengan banyak ekskul atau dengan proker guru. Dan juga saya pengennya OSIS sekarang itu pokoknya menjadi yang terbaik. Jadi kita harus pilih yang paling terbaik. Benar banget. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kamu tertarik nggak sih untuk masuk ke organisasi OSIS atau bahkan kamu mau nih nyalonin jadi ketua OSIS? Aku udah ada pikiran untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dari awal pertama masuk SMA, tapi aku masih mempertimbangkannya lagi karena menjadi ketua bukanlah sesuatu yang gampang gitu. Jadi kita harus benar-benar niat dari hati dulu. Kalau kita udah siap sama diri sendiri, baru kita bisa menyiapkan orang lain. Jadi kita harus prepare diri sendiri dulu. Oke, terima kasih banyak Zabrina atas waktunya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Naila. Saat ini saya sudah bersama calon ketua OSIS nomor urut 3. Oke, aku mau nanya nih beberapa pertanyaan kepada Asyam. Jadi apa sih definisi organisasi menurut Asyam?
organisasi itu apa ya? Sekumpulan orang yang bekerja sama dengan tugasnya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Selanjutnya apa yang pengen kamu sampaikan ke orang-orang biar mereka tuh bisa yakin pilihannya itu kamu gitu. Keyakinan itu sebenarnya ada di dalam diri mereka sendiri, tapi yang saya bisa lakukan adalah membawa value kepada mereka. Jadi saya nggak perlu meyakinkan banyak cacicu, tapi saya menunjukkan diri saya sendiri untuk dapat mereka pilih. Oke, terakhir tunjukin dong slogan kamu ke pemirsa. Oke, siap semua? Siap. Bersama 3, kompak beraksi, wujudkan generasi berprestasi. Oke, terima kasih banyak Asyam atas Sama-sama. waktunya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Naila. Saat ini saya sudah bersama calon ketua OSIS nomor urut 2. Langsung aja ke pertanyaannya. Apa rencana kamu buat menjaga hubungan internal sama eksternal? Oke, kalau rencana internal itu aku bakalan ngadain bonding sih untuk sesama kayak yang seanggota gitu kan. Jadi kayak bisa kita melakukan pendekatannya secara bonding dan itu dilakuinnya tuh bertahap gitu. Jadi nanti nih setelah menjabat misalnya akan ada bonding pertama kali kan biar kita tahu nih bisa kita saling mengenal gimana sifat satu sama lain. Terus lanjut kegiatannya tuh akan ada bonding selanjutnya itu yang akan dilakukan minimal tuh 1 bulan sekali atau enggak 2 minggu sekali gitu. Terus kalau yang untuk eksternal ada di proker aku yang namanya itu Sinergi Sharing Ide Nalar Edukasi Riset Generasi Inspiratif. Di Sinergi itu kita akan adain studi banding dengan sekolah SMA lainnya yang berbentuk tuh perwakilan dari tiap angkatan gitu kelas 10-11. Nanti yang akan dibahas tuh mengenai program kerja dari OSIS-nya, program kerja sekolah, kegiatannya, dan lain sebagainya. Yang tujuannya untuk meningkatkan pendidikan kualitas di SMA Negeri 93 Jakarta maupun di sekolah yang jadi kolaborasi dengan kita gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa harapan kamu ke depannya kalau kamu kepilih sebagai calon ketua OSIS? Harapannya yang pastinya sekolah kita bisa lebih maju dalam artian nggak hanya prestasinya tapi juga di bidang lainnya. Contohnya tuh kayak yang ada di proker aku dalam bidang keberlanjutan karena setahu aku ya ini tuh sesuai sama visi sekolah dalam hal ramah lingkungan kan di sini masih kurang kan. Jadi itu aku pengen sekolah kita jadi role model dalam hal keberlanjutan. Dan juga aku tuh seringnya tuh capek gitu loh kayak denger kalau misalnya kalian tahu SMA 93 nggak sih? Terus kayak mereka pada nggak ngerti. Terus kalau misalnya kita kasih tahu itu loh yang sekolahnya di Pas Pampres kan berarti kita terkenalnya karena hanya lokasinya aja kan. Aku nggak pengen itu terjadi. Aku pengennya kita terkenal karena isinya, karena kita punya prestasinya gitu. Oke, keren banget ya. Terima kasih Hanifah atas waktunya. Sekian dari saya. Maju.
namun juga menciptakan kepribadian yang unggul yang mempunyai sikap kompetitif yang sehat dan juga suportif untuk satu sama lain. Nah, untuk program kerja saya yang kedua adalah Rindu, ruang interaksi dan diskusi. Di ruang ini kalian akan disediakan tempat ataupun fasilitas untuk menyampaikan aspirasi dan opini kalian masing-masing, mau itu siswa, guru, dan juga staf. Mana di mana tim sensasi, tim sensasi keren, ada di tim sesua. Mana di mana tim kata saling jago, ada di 02 tim sesua. Nyanyi lagu Awe awe Pancasila dan norma yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menciptakan rasa cinta tanah air dan nasionalisme melalui kegiatan kebangsaan dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Basa-basi lagi? Mau basa-basi lagi? Nggak perlu, udah jelas. Siapa cakap yang paling kece? Nomor 3. Siapa cakap yang paling kece? Nomor 3. Topik ngapain topik? Siapa cakap yang ngomong doang? Nomor 3. Siapa cakap yang harus saya pilih? Nomor 3. Ayo pilih nomor 3, nomor 3, nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Raisa Hamidah dari kelas 11-7. Untuk pertanyaannya adalah, jika kalian harus memilih antara menjalankan program OSIS yang tidak populer di kalangan siswa, tetapi sangat didukung oleh guru, atau program yang sangat diminati banyak siswa, tetapi tidak didukung oleh guru. Nah, mana yang akan kalian pilih dan alasannya mengapa? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Baik, terima kasih kepada Raisa atas pertanyaannya. Kalau mungkin saya ada di posisi tersebut, yang akan saya lakukan, mengapa kita tidak mengkolaborasikan program yang disetujui oleh guru tapi kurang diminati oleh siswa, dan juga program yang mungkin disukai oleh guru tapi juga nggak diminati oleh siswa. Terus juga semuanya bisa ikut serta dalam event tersebut, jadi nggak hanya salah satu pihak aja, kita nggak mementingkan satu pihak, tapi kita juga mementingkan pihak yang lainnya. Jadi nggak ada sistem kayak memilih, jadi kayak pilih kasih gitu, tapi kita bisa lakukan dengan caranya berkolaborasi. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah kita akan melakukan forum internal ataupun rapat pertemuan antar OSIS, MPK, dan juga guru-guru. Kita akan melakukan pertimbangan bagaimana keputusan yang paling tepat dan paling sejahtera untuk kita semua. Nah, melalui pertemuan tersebut kita bisa mengetahui hasil program kerja mana saja yang realistis untuk dijalankan dan juga masih selaras dengan visi misi sekolah. Maka dari itu kita juga bisa tidak hanya mementingkan satu kepentingan, tetapi kita mengkolaborasikan dua kepentingan tersebut sehingga kita menjadi satu tujuan yang sama lagi. Nggak didukung guru nggak didukung kita. Tapi kita lihat lagi nih, proker yang kita ajuin ada yang kita bakal lakuin, dampaknya seperti apa. Dengan cara itu kita bisa memilih apa yang bakal kita pilih. Nah, maka dari itu jangan hanya memilih proker yang banyak diminati atau semacamnya, tapi juga memilih dampak langsung dari proker yang diajuin. Itu adalah cara untuk memilih apa proker yang bakal kita pilih. Seperti itu. Lihat 3 kotak yang ada di depan, yang belakang kelihatan? Kelihatan? Jadi kalian nyoblosnya di dalam kotak.
Oke, di dalam kotaknya boleh hanya dicoblos boleh, badannya atau intinya di dalam kotak. Jangan diangkat, tapi di dalam kotak kandidat ketua OSIS tersebut. Maaf Ibu, terima kasih. Oke, jadi mungkin kalau misalnya yang nyoblosnya urut 1 bisa dicoblos di dalam kotaknya sini. Atau yang nomor urut 2 boleh di mukanya, di badannya, intinya di dalam kotak. Yang 3 juga sama. Jangan di nomor urutnya, tapi di dalam kotaknya. Paham semua? Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Naila. Jadi kondisi saat ini sedang chaos dan sangat ramai. Dilihat dari kelas 10-1, 11-1, dan 12-1 sedang memilih pilihannya. Sama saya Naila Hasnanur Amalia. Saat ini saya sedang berada di pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025 dan kemudian saat ini sudah para dewan guru sedang memilih pilihannya. Sorry. Munduran dulu boleh?